Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel YouTube yang sama ini. Dan mudah-mudahan selalu membawa rahmat, selalu membawa berkah, selalu membawa manfaat. Saya akan menceritakan kejadian yang luar biasa yang pernah saya alami sewaktu saya menyelesaikan pembacaan maulid di satu daerah. Saya tidak perlu sebut daerahnya. Selesai membaca maulid, saya turun dari panggung, mendekat ke mobil saya. Di samping mobil saya ada seorang pemuda yang dia membawa buku maulid Simtud Durar. Dia langsung merangkul saya dan menangis-nangis sambil membawa buku. Wahai Habib, saya saat ini dalam keadaan mabuk. Dan saya ini sangat senang dengan maulid dan Simtud Durar ini. Tolong doakan saya supaya saya ini bertobat dan saya tidak mabuk kembali Habib. Tolong Habib. Sambil dia tuh nangis-nangis, saya dirangkul dan saya waktu itu kebauan bau minuman yang beliau minum saat itu. Tapi saya merasa senang dan saya merasa bahwa terharu dengan apa yang dilakukan oleh pemuda ini tadi. Dia lari-lari mengejar saya, merangkul saya dan membawa buku Simtud Durar dengan ucapan yang tadi dia ucapkan kepada saya. Saya mengatakan kepadanya, wahai pemuda, insya Allah kamu akan diterima taubatmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, sungguh-sungguhlah kamu bertobat dan insya Allah dengan kamu bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, kamu akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan pilihan-pilihan Allah di muka bumi ini. Orang itu tambah menangis dan merangkul kepada saya. Subhanallah, beberapa hari berikutnya saya mempunyai acara yang sama di daerah yang sama pula. Saat itu saya lihat orang ini sudah berpakaian dengan pakaian yang rapih, dengan kopiah, rambutnya rapih dan wajahnya sudah berubah. Dia menghampiri saya lagi dengan malu-malu dan dia mengatakan, wahai Habib, alhamdulillah saat ini saya sudah bisa meninggalkan minuman keras berkat Simtud Durar. Terus dibawa buku Simtud Durar itu, maulid Simtud Durar. Dan doakan selalu Habib supaya saya ini bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Di saat itu bukan dia yang merangkul saya yang merangkul dia. Dan saya mengatakan, wahai anak muda, doakan saya ini. Saya sebenarnya tidak beda dengan kamu. Mungkin kamu saat ini melihat saya seakan-akan saya ini orang yang hebat dan orang yang baik. Sebenarnya saya ini juga orang-orang yang penuh dosa dan penuh dengan kesalahan. Akhirnya kita rangkulan berdua. Dan subhanallah, dari perpelukan kita berdua itu timbul satu kenikmatan tersendiri. Dua manusia yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ saya ingat apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW kepada hamba-hambaku yang telah berlebihan berbuat dosa, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Al-ayat. Wahai kaum muslimin, wahai para pemuda-pemudi, khususan syekhir-syekhir mania dan ahbabul Mustafa, saya yakin kalian hidup di zaman yang sangat amat sulit untuk menghindari kemaksiatan. Tetapi Allah pasti akan melindungi kalian dari perbuatan maksiat kalau kalian benar-benar ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia yang lepas daripada kesalahan. Saya berharap dan saya berdoa untuk diri saya dan kalian. Mari, jangan berputus asa. Apapun dosa yang pernah kita perbuat, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah pasti akan menyelesaikan semua kesulitan dan permasalahan kita. Allah pasti akan sayang dengan kita kalau kita mau mengikuti apa yang diperintahkan dan kita mau segera kembali kepada jalan yang diridhoinya. Insya Allah masih banyak jalan untuk kita berbuat baik.
Kesalahan yang lampau, kesalahan yang lama jangan selalu kita pikirkan. Tetapi kita taubat untuk menjadikan ke depan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang dapat menjalankan semua bentuk perintah Allah dengan baik. Dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dengan baik. Mari, memang saat ini tidak seperti zaman muda saya dahulu. Mungkin saat itu saya untuk berbuat maksiat memerlukan tempat yang mungkin jauh atau mungkin sulit. Tidak seperti sekarang, kita di dalam kamar pun bisa bermaksiat. Karena teknologi yang luar biasa ini. Tetapi saya berharap kalian semua jangan putus asa. Kalian semua jangan kecil hati. Karena Allah, Tuhan kita, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayo kita sama-sama bertobat. Dan kita selesaikan semua permasalahan-permasalahan yang lama dengan mendekat kepada Allah, bukan menjauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kita mendekat kepada Allah, Allah pasti akan membukakan pintu jalan. Jalan apa? Jalan untuk menuju kepada keridhaannya dan keridhaan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang menjadi wali-wali Allah yang mereka asalnya juga bukan orang yang baik. Tetapi karena mereka mempunyai semangat yang baik, mempunyai semangat untuk menjadi orang yang baik, Allah memberi kepada mereka kemudahan untuk menjadi orang yang baik. Insya Allah berkat wali-wali Allah, berkat orang-orang yang baik di sekitar kita, Allah memudahkan kita untuk dapat menjalankan semua tugas-tugas dengan baik dan dapat menjauhi semua larangan-larangannya dengan baik. Sebagaimana doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, pengarang Simtud Durar, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Semoga semua ketaatan yang dapat kita lakukan adalah sebagai kegembiraan bagi diri kita. Kita senang dengan ketaatan, kita senang dengan istilahnya ibadah, kita merasa rindu, merasa bahagia dalam menjalankan semua bentuk ketaatan, dan kita bahagia dalam menjauhi semua larangan-larangan Allah. Wahai pemuda-pemudi, kalian adalah orang-orang yang saya doakan dan selalu saya mintakan kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga saya dan menjaga kalian semuanya. Insya Allah kita semuanya terjaga dari segala macam kesalahan dan bentuk dosa, dan ke depan kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, dan dapat mengikuti sunnah kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berjuang, jangan berputus asa. Terus kita ikuti adab dan akhlak Rasulullah. Terus kita gairahkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita gelorakan di mana tempat, dan kita terus kumandangkan solawat-solawat. Insya Allah berkat solawat, berkat mengikuti Nabi Muhammad, kita akan menjadi manusia yang dicintai Allah. Sebagaimana kunci kecintaan Allah kepada kita tergantung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau ingin dicintai Allah, sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau umatmu ingin dicintai oleh Allah, wajib mengikuti apa yang telah kau sampaikan. Wajib mengikuti Nabi Muhammad. Insya Allah dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita mendapatkan istilahnya gelar dari Allah menjadi kekasih-kekasih Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan cerita yang singkat ini akan bermanfaat bagi diri saya dan seluruh pemuda-pemudi khususan dan siapapun yang mendengarkan cerita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kuncinya, jangan kita putus asa. Tetap kita mendekat kepada Allah walaupun sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Allah tetap Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.